Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke sob, kali ini ada dua unit yang berbeda di hadapan saya. Yang pertama Kawasaki KLX 230R di sebelah kanan, dan kemudian di sebelah kiri ada Kawasaki KLX 140RF. Nah, kenapa kita buatkan video kali ini? Karena sering juga sob konsumen kadang-kadang bingung atau galau sob ketika ingin melakukan pembelian sepeda motor untuk terabas atau untuk enduro. Nah, bingungnya apa ya? Bingung memilih antara kedua tipe ini sob. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membandingkan sob. Nah, Kawasaki KLX 230R model year 2022 ini dibanderol dengan harga 52.600.000 ya. Ya, pastinya untuk spesifikasi mesinnya udah sering kita ulas pada video-video sebelumnya. Menggunakan mesin 233 cc, dapat menghasilkan tenaga sampai 20 PS. Oke, itu dalam keadaan standar sob. Dan biasanya untuk konsumen yang melakukan pembelian KLX 230R ini langsung mengganti knalpot sob, mengganti knalpot racing, kemudian ECU Juken 5 dan noken as. Biasanya itu ya sob ya, biasanya, tapi nggak semua. Nah, untuk belanja spare partnya itu sekitar 5 juta lebih ya. Jadi total harga motor 52,6 juta ditambah 5 juta sekian, jadi sekitar 58 juta. Oke, itu pilihan yang pertama. Nah, kalau mengenai dekal, stang, dan aksesoris lainnya itu nggak usah kita hitung dulu ya sob ya, karena nanti yang manapun yang dibeli biasanya ada yang melakukan penambahan aksesoris, ada yang juga enggak. Tapi kita ini bahas masalah untuk mesin aja dulu sob, dan perangkat-perangkat yang memang sepertinya wajib diganti ya. Oke, itu sekitar 58 juta udah siap tempur gitu ya, udah diganti knalpot, noken as, dan ECU, itu yang biasanya diganti konsumen. Nah, kemudian pilihan yang kedua di sini ada Kawasaki KLX 140 sob. Kawasaki KLX 140RF yang terbaru. Harganya untuk harga motor standarnya itu dibanderol dengan harga Rp43.700.000. Rp43.700.000. Nah, biasanya konsumen yang melakukan pembelian KLX 140RF ini jika digunakan untuk adventure atau terabas, biasanya konsumen melakukan upgrade pada sektor mesinnya sob. Biaya yang dibutuhkan atau dihabiskan biasanya untuk mengupgrade mesin itu sampai 220 cc itu sekitar 15 juta lebih sob. 15 juta lebih sedikit gitu sob ya. Udah termasuk knalpot, kemudian karburator, kemudian big box untuk hawanya, dan paket-paket untuk bore up-nya itu sekitar 15 juta. Jadi setelah ditotal dengan harga motornya 43.700.000 ditambah 15 jutaan itu jatuhnya di angka 58 jutaan juga sob. 58 juta sekian. Nah, jadi kalau kita bandingkan sekarang yang udah siap tempur ya sob ya, tapi nggak termasuk dekal, stang, dan lain-lain. Jadi untuk sektor mesin aja, untuk peningkatan performa aja, itu jatuhnya KLX 140RF ini menghabiskan biaya sekitar 58 jutaan juga sob, di luar dari aksesoris ya. Jadi sebenarnya dengan budget yang sama sekitar 58 jutaan tuh sering bingung atau galau nih, pilih KLX 230R atau KLX 140. Nah, saya akan menceritakan di sini dengan budget yang sama itu apa kira-kira keunggulan dari masing-masing tipe ini ya. Oke, jadi mungkin untuk sobat yang tinggi badannya itu di atas 170-an, mungkin saya lebih menyarankan untuk menggunakan Kawasaki KLX 230R ya, karena KLX 230R ini lebih tinggi ya sob ya. Tingginya ini sekitar 885 mm jarak joknya. Oke, tapi yang baru ini udah berkurang ya, udah 835, sorry. Yang KLX 230R model year 2023 ini tinggi joknya ke lantai itu 835 mm. Oke, jadi untuk sobat yang tinggi badannya itu di atas 170-an, saya menyarankan pakai Kawasaki KLX 230R ini. Nah, itu biasanya menjadi pertimbangan juga sob. Karena untuk yang tinggi badan di bawah 170, mungkin itu lebih cocok ke Kawasaki KLX 140. Apalagi misalnya berat badannya nggak terlalu berat gitu ya sob ya. Nah, jadi memang keunggulan Kawasaki KLX 140 ini bobotnya sob ya, bobotnya. Untuk bobot dari masing-masing tipe ini, KLX 230R ini beratnya itu sekitar 115 kg.
Sementara Kawasaki KLX 140 ini bobotnya hanya sekitar 99 kg, 99 kg. Nah, jadi dari bobotnya itu memang cukup banyak perbedaannya. Tapi kalau untuk konsumen yang tinggi badannya di atas 170, kita tetap menyarankan yang Kawasaki KLX 230R ini. Oke, nah jadi keunggulannya tadi untuk KLX 150 RF ini ya mungkin dari bobotnya yang lebih ringan. KLX 230 RF ini mungkin yang menurut saya menjadi nilai lebih, kalau untuk sobat yang bingung nih dengan tinggi badannya 170 mana yang lebih menarik, mungkin kalau untuk tingkat keawetan ya sob ya, karena Kawasaki KLX 230 RF ini untuk KLX 230R ini mesinnya masih standar semua, hanya mengganti knalpot racing, kemudian ECU Juken 5, kemudian Oken As, itu aja yang diganti. Nah, sementara Kawasaki KLX 140 RF ini untuk meningkatkan performanya menjadi 220 cc tadi, pastinya sangat banyak sekali komponen-komponen yang udah diganti pada mesinnya sob untuk meningkatkan performanya. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, kalau untuk keawetannya pastinya 230R ini lebih mantep gitu sob, karena memang masih original semua. Untuk part-partnya hanya penggantian knalpot, ECU Juken 5 dan Noken As tadi. Oke, nah jadi yang menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih dari kedua tipe ini itu ya sob ya, keawetannya dari masing-masing ini, ya itu patut Anda pertimbangkan. Kemudian tingginya, nah mana yang lebih cocok dengan tinggi badan Anda. Kemudian bobotnya, beratnya gitu ya. Jadi mana Anda yang lebih suka nih kira-kira nih? Apakah nggak masalah dengan bobot 115 kg? Ya silakan pilih KLX 230R ini, atau ingin yang ringan ya KLX 140 ini. Tapi memang untuk bore up-nya tadi menghabiskan biaya sampai 15 jutaan untuk meningkatkan performanya. Ya, nah jadi kedua unit ini sudah terjual kebetulan. Kita akan mendengarkan suara dari Kawasaki KLX 230R yang sudah mengganti knalpot, ECU Juken 5 dan Noken As. Unit ini sudah terjual dan akan kita kirimkan ke Bau-Bau. Oke, kita cek sound dulu. Kita bandingkan suaranya ya sob ya, seperti apa suara KLX 230R yang sudah mengganti part-partnya itu tadi. Kemudian nanti kita akan cek sound juga KLX 140 RF-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia KLX 230R. Oke, cukup. Unit ini akan segera kita kirimkan ke Bau-Bau. Dan berikutnya kita akan coba dengarkan suara dari KLX 140 RF yang sudah di bore up ya sob ya. Dan untuk perangkat-perangkatnya juga udah diganti untuk meningkatkan performa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia suara dari KLX 140 RF. Ya, oke, itu dia suara dari Kawasaki KLX 140 RF. Kalau dari suaranya memang terdengar lebih liar ya yang Kawasaki KLX 140 RF. Tapi untuk performanya ya tentu ada perbedaannya ya, tergantung selera dan keinginan dari konsumen masing-masing. Jadi semoga dengan menonton video ini konsumen yang galau atau bingung mau pilih KLX 230R atau KLX 140 bisa membantu untuk mengambil keputusan yang rasional. Pilih KLX 140R dengan keunggulannya tadi itu ringan, ramping, dan untuk tingginya yang di bawah 170 mungkin bisa pilih KLX 140R, atau untuk konsumen yang tingginya di atas 170 cm yang ingin motor yang
siap tempur tapi nggak terlalu banyak modifikasi di sektor mesin, mungkin bisa pilih Kawasaki KLX 230R ini. Oke, yang manapun yang menjadi pilihan itu tergantung selera dan kebutuhan dari masing-masing konsumen. Oke sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Jadi untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_Greentech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.